Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkaryalah setiap saat atas hidup kami. Kami memberikan seluruh hidup kami di dalam kedaulatan-Mu. Apapun yang Tuhan ingin kerjakan, terjadilah. Apapun yang Tuhan kehendaki, terjadilah. Ini kami ada di sini, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Kami percaya bahwa kekuatan tangan kuasa-Mu terus memegang setiap kami. Tidak ada seorang pun yang dilepaskan. Sekalipun kami ingin meronta dan melepaskan diri dari tangan-Mu, tapi kami tahu pasti bahwa tangan kuat Tuhan senantiasa menopang kami. Oleh sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami akan terus berjalan dengan iman percaya kami kepada Engkau sampai akhir. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya diselamatkan. Memperoleh hidup yang kekal, hidup di bumi, menerima janji kerajaan sorga. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami ada, kami jadi saksi Tuhan, berdampak dan menjadi berkat. Dan segala sesuatu yang kami perlukan sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini, sepakat bersama-sama kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk semuanya. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Ya, coba bilang sama kiri kanan, jangan cemberut lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini suasana surga sudah terjadi. Kehadiran Tuhan menyembuhkan, kehadiran Tuhan memulihkan. Amin. Apa yang dipulihkan? Hati kita. Yang tadi datang kesal sudah sekarang bergembira. Tadi datang capek sudah dapat kekuatan baru. Asal alami Tuhan dalam hadirat Tuhan, maka baik jasmani rohani kita itu diperbaharui Tuhan. Amin. Kenalan dulu, mungkin beberapa dari saudara belum pernah ketemu saya. Ya, dari kemarin ada yang panggil saya Ibu Vivi. Saya masuk di Pondok Waras juga, ada Oma di sana. Dipikir saya Tante Vivi. Dan waktu saya masuk ke kamar kok masuknya sama berondong. Ya kan gitu. Akhirnya suami saya waktu buat kopi, si Oma tanya, itu siapa? Saya tadi pikir Tante Vivi kok datang ke sini sore-sore, katanya gitu. Terus suami saya ngomong begini, itu istri saya, besok yang khotbah. Oh, terus pagi saya ketemu, ditanya lagi, kok mirip ya sama Tante Vivi, sama Ibu Vivi. Saya bilang iya, saya anaknya. Mungkin tadi saudara juga lihat begitu. Ibu Vivi senior, nah ini Ibu Vivi junior. Percayalah saudara ya. Tuhan itu tidak pernah salah kalau ciptakan orang. Tidak ada kembar, percaya. Nanti perhatikan baik-baik. Saya lebih cantik sedikit. Oma banyak. Nanti saya nggak diundang lagi. Ya, nah saudara, sekarang kita coba. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, saudara baca seluruh isi Alkitab, tidak pernah Tuhan itu tidak menyediakan. Amin. Bahkan ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan yang namanya Ishak, Abraham adalah pribadi yang disebut bapak orang beriman. Coba katakan beriman. Apa itu sebenarnya orang beriman? Orang beriman itu bukan selalu yang kita pikirkan kalau kita berdoa dengan iman maka doa kita dijawab. Enggak. Ternyata orang beriman itu membiarkan keleluasaan sorga mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan kita tetap percaya. Sekalipun dia bawa ke lembah yang kelam, kita tahu bahwa Tuhan ada di sana. Amin. Kalaupun kita dibawa ke dunia orang mati, Tuhan juga ada di sana menjaga kita. Kalaupun Tuhan membawa kita di dalam yang namanya lautan api, percaya kalau kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah terbakar. Ketika dia bawa kita ke lautan yang luas, sekalipun tidak bisa berenang, Tuhan akan ajarkan bagaimana caranya kita berjalan di atas air. Katakan amin. Ini yang namanya kuasa surga bekerja atas kehidupan anak-anaknya. Dan sampai hari ini kuasa yang sama itu masih ada sama hidup kita. Hanya persoalannya kita seringkali tidak menyadari bahwa kita ini adalah umat kerajaan sorga, manusia-manusia Allah yang dipersiapkan untuk menjadi saksi dan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi pagi hari ini persiapkan diri saudara karena tahun ini ada tahun di mana Tuhan beri buat saya pribadi. Tapi saya sudah sampaikan beberapa tempat di bulan Januari ketika saya berdoa, saya dapat sebuah penglihatan. Di situ ada yang namanya pagar putih dan saya sedang menyembah di pagi hari. Tiba-tiba suara itu kuat
kuat di hati saya, Valen lompat di balik pagar itu. Pagarnya putih cantik begitu ya. Kamu lompat di balik pagar itu, ketika saya lihat di alam rohnya, di balik pagar itu di situ taman bunga, banyak sekali tumbuh-tumbuhan ijo-ijo, pokoknya seger subur gitu ya. Dan saya mulai cari di Alkitab, apa sebenarnya yang Tuhan sedang maksudkan. Saya berdoa, saya lihat di dalam firman Tuhan, ternyata itu adalah kebun anggur dan kebun zaitun. Amin. Kebun anggur, kebun zaitun, kalau menurut di dalam perjanjian lama, hanya orang-orang yang kaya yang disebut konglomerat yang bisa punya kebun anggur dan kebun zaitun. Dan pada saat Tuhan tunjukkan itu, ternyata itu adalah bagian buat hidup kita dan anak-anak kita. Katakan anak-anak saya. Jadi sebagai orang tua sebenarnya tidak perlu khawatir untuk hidup kita sendiri dan hidup anak-anak kita. Karena di dalam firman Tuhan itu penuh dengan kandungan janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu murni, amin. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Setuju ya saudara ya. Yang sebelah sini katakan amin. Yang sebelah sini katakan amin. Yang di tengah katakan amin. Yang tengah rodok medeni. Sebabnya sweet 17. Jadi kalau saya terlalu keras bisa kualat ya saudara. Nah seperti Abraham ketika diminta Ishak untuk dipersembahkan. Ada kalimat-kalimat kata-kata, saya mengalir aja saudara ya. Karena firmannya enggak di situ sebenarnya, nanti kita masuk ke sana. Nah ketika Abraham siap oke gitu sama Tuhan dan tidak ada komplain. Orang yang punya iman tidak pernah komplain sama Tuhan. Katakan tidak pernah komplain. Apapun yang terjadi percaya bahwa Tuhan itu menaruh hari yang terbaik, waktu yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik. Setuju saudara? Oke, coba lihat lagi kiri kanan, katakan jangan ngelamun. Bilang pendetanya cantik. Yang keras ngomongnya. Supaya melek semua. Ya, ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, kemudian ketika dia setuju dengan Tuhan, udah padahal dia udah nunggu yang namanya si Ishak itu kan 25 tahun. Mandul katanya. 25 tahun di usia 100 tahun dia punya baby. Nggak masuk akal gitu. Tiba-tiba ketika anak itu besar, Tuhan minta. Bukan minta untuk jadi pendeta, dipersembahkan. Nah dipersembahkan berarti disembelih. Di atas yang namanya kayu mesbah. Nah Abraham naiklah ke gunung bersama dengan anaknya ini. Dan dia bawa yang namanya kayu bakar, mungkin dia bawa pisau. Tapi dia pergi dengan bujangnya, pembantunya begitu ya. Kemudian pembantunya bertanya, mau kemana Tuhan? Dia ngomong, saya dan anak saya kami berdua akan naik ke gunung mempersembahkan korban kepada Allah. Kamu tunggu di sini, ini saya pakai bahasa saya ya. Kamu tunggu di sini, nanti kami berdua akan turun. Padahal ketika mereka naik berdua, yang turun pasti satu, benar gak sih? Tidak berdua, karena yang satu akan dipersembahkan dan mati, namanya Ishak. Tapi yang namanya Abraham ini kan orang beriman. Dia mempercayai Allah bahwa ketika Allah meminta yang namanya si Ishak, sekalipun harus mati, dia percaya Allahnya punya kuasa membangkitkan orang mati. Katakan amin. Artinya kuasa yang sama masih terjadi sampai hari ini. Buktinya saudara dan saya duduk di sini sebagai orang percaya. Oleh kuasa darahnya saudara dan saya ini dibangkitkan kembali menjadi ciptaan yang ciptaan yang baru itu mestinya sudah tidak pemarah, ya Pak ya. Ciptaan yang baru itu mestinya selalu bersukacita dalam segala keadaan. Amin. Ciptaan baru mestinya mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang diinginkan oleh Bapa di surga. Ciptaan baru itu selalu ingin memberi aja gak ada suaranya. Selalu suka ciptaan baru itu penuh dengan kasih setianya Tuhan. Punya belas kasihan buat orang-orang di sekelilingnya. Artinya ciptaan baru itu terjadi perubahan. Manusia lamanya mati, manusia barunya dihidupkan kembali. Tapi apakah bisa otomatis terjadi hanya karena lewat baptisan Ibu Valen? Tidak. Karena yang namanya keselamatan itu diberi cuma-cuma. Tapi kita punya tugas untuk menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Allah. Artinya kita yang harus hidup berusaha untuk hidup damai satu dengan yang lainnya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Karena yang namanya roh penurut, tapi daging ini apa? Lemah. Mungkin roh bilang oke, tapi daging ini maunya enak-enak. Roh dikatakan makan tempe oke, tapi daging minta steak.
Rohnya berkata ndak apa-apa cuma rumah kontrakan, tapi daging ini pengen rumah sing gedong kan gitu ya. Roh ini kepengennya nunduk sama suami, tapi daging ini kepengen yang ngelawan suami. Tapi saya lihat wajah-wajah di tempat ini sudah suci semua. Bilang sama kiri kanan, bener ta? Ya udah suci semua kan. Nah ini perkataan yang keluar dari lidah bibir Abraham menunjukkan dia orang percaya. Jadi lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Apa yang setiap hari keluar meluncur dari lidah bibir kita. Kalau perkataan itu perkataan positif, perkataan seperti apa yang dikatakan oleh Abraham tidak ada negatifnya. Tapi tetap berkata aku percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Aku percaya bahwa aku adalah anak kerajaan sorga. Aku percaya pasti dikasih makan. Aku percaya anak-anakku punya masa depan. Aku percaya perusahaanku tidak akan bangkrut. Aku percaya kesehatanku prima. Nah saya percaya bahwa orang-orang berkata seperti ini. Kalau dia katakan dia dengar timbul iman. Kalau imannya timbul biasanya itu akan menggerakkan kelakuan hidupnya. Jadi orang beriman juga yang pertama terlihat dari apa yang dia ucapkan. Kedua kelihatan dari tingkah lakunya. Coba katakan tingkah laku. Ya, nah Abraham itu yang pertama ya. Yang kedua misal tingkah laku gitu ya. Nah kita mau sehat umur panjang. Tapi sukanya tiap hari makan kekel. Makan samjan. Bilang sama kiri kanan saya enggak suka. Suka semua. Makan kikil, makan samjan suka semua. Boleh makan tapi jangan over. Kemudian kita bilang saya mau sehat, saya mau panjang umur. Tapi kita makan malam jam 8 sampai jam 12 itu makanannya abot-abot. Terus kita perkatakan tubuhku pasti sehat. Setan akan gini, nye 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 nye. Karena setan bilang begini, kau mengatakan iman tapi bodoh. Jadi orang Kristen tidak boleh bodoh. Setuju katakan amin. Orang Kristen harus pintar. Pintar secara hikmat, pintar dalam pengetahuan, baik firman Tuhan dan belajar pengetahuan. Ya, karena banyak orang Kristen selalu hidup di alam roh. Padahal kita hidupnya injek tanah. Coba tanahnya diinjek. Ya kan gitu. Selama kita injek tanah, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yuk sekarang kita coba lihat ke sini. Karena saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan sedang memberikan yang namanya kuasa menikmati. Kuasa menikmati jangan disalahpahami, pokoknya makan tidur menikmati. Tidak, tidak. Ini bicara menikmati sebuah kehidupan damai seperti di surga di bumi, saudara ya. Damai itu ada di sini. Coba katakan damai itu di sini. Satu ketika ada seorang anak, ya kalau dibilang bukan anak rohani sih ya, adik lah gitu ya. Dia sudah ada di Jepang, tiba satu saat dia WA saya, dia bilang begini, Cici Valen saya mau tanya, bagaimana caranya bisa hidup seperti dirimu punya faith yang keep cool? Nah saya tuh bingung. Dia bilang, bagaimana kamu bisa hidup dengan faith yang keep cool? Artinya iman yang cool gitu ya. Saya bingung nih bahasanya agak aneh secara bahasa rohani. Saya tanya anak saya, ini apa maksudnya? Maksudnya gini loh mama, mama itu orang beriman yang tenang. Ada masalah juga tenang, segala sesuatunya tenang, tiba-tiba ada mujizat, ya kan gitu. Nah anak saya ngomong begitu, saya bingung jawabnya, bagaimana caranya bisa hidup keep cool di dalam faith-nya gitu, di dalam imannya. Akhirnya saya WA sembari saya lagi ngomong sama Tuhan, jawab apa saya Tuhan, bingung saya sendiri tidak memahami kalau saya ini dilihat orang imannya itu tenang gitu ya. Tapi selalu ada mujizat karena saya seringkali motivasi dia gitu kan. Dan dia selalu lihat di YouTube, ada aja kesaksian, ada kesaksian, ada kesaksian. Dia sedikit bingung gitu, nggak ada badai, nggak ada angin gitu, tiba-tiba selalu ada kesaksian hidup gitu ya. Akhirnya saya ngomong begini, yang pertama saya kasih ke adik ini ya. Saya bilang yang pertama ketika Tuhan bawa kamu ke padang gurun, kamu harus siap untuk melewati rasa sakit. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kamu mau heboh jangan di depan banyak orang. Tapi kalau kamu mau heboh, kamu heboh di hadapan Tuhan. Di mana? Di kamar doa pribadimu. Saudara nangkap ini? Di kamar doa pribadi saudara atau ketika saudara beribadah sekarang ini.
Segala beban, segala kelelahan, segala yang namanya capek-capek, masalah persoalan yang setiap hari itu ngikutin hidup saudara. Dan saudara tidak tahu bagaimana ngelemparnya, bagaimana caranya untuk saudara cabut dia dan membakarnya. Waktunya ketika saudara dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tinggallah tenggelamkan diri di sana. Jadi dirimu apa adanya, buka hati, buka pikiran. Mau nangis-nangislah, mau curhat-curhatlah, mau teriak-teriaklah. Gini banyak orang kalau satu orang aja nangis nggak ada yang tahu kok. Iya apa iya? Tapi setelah heboh di hadapan Tuhan, berdirilah dengan kekuatan. Sebab ketika seseorang jumpa dengan Tuhan, dia tahu, dia percaya bahwa dia tidak pernah sendirian. Setuju, katakan amin. Jadi saya bilang kalau kau mau heboh, ketika kamu di kamar doamu, ketika kamu masuk di dalam ibadah, ketika kamu masuk di dalam area doa, kau hebohlah di situ dengan Tuhan. Cari dia dengan sungguh, temukan wajahnya sampai kau tahu bahwa dia tetap ada bersama denganmu. Yang sering kali pergi dari Tuhan itu adalah kita. Dan dia bilang begini, memang si Cece jam doaku bolong-bolong. Saya enggak ngerti orang Kristen kalau ngomong jam doa bolong-bolong itu saya enggak ngerti. Ya, padahal nafas hidup orang percaya itu adalah doa. Setuju, katakan amin. Dan dia bilang jam doa saya bolong-bolong. Saya bilang buat jangan ada yang bolong. Kalau kau pakai celana bolong bikin malu, betul enggak sih? Jadi kalau jam doamu bolong-bolong, maka iblis akan mempermalukan hidupmu. Setuju, katakan amin. Senggol kiri kanan, jangan suka bolong-bolong. Lo kok menang tok sih? Bilang sama kiri kanan, mau tersinggung biarin. Anggap di sini nggak ada orang tua. Di sini Sweet 17 semua. Cuma senggol, ajak bolong-bolong. Ayo coba. 1, 2, 3. Nah gitu, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Saya mau berkata di sini semua masih muda, katakan amin. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kebetulan pagi ini ternyata banyak anak muda. Anak muda lambaikan tangan. Oh ya, masih muda, berarti kami tua. Mari anak-anak muda coba lambaikan. Ada anak muda coba lambaikan tangan yang masih muda. Yang 40 masih usia 20, yang 60 masih 30. Tapi khususnya yang 25 ke bawah coba lambaikan tangan. Yang masih punya orang tua lambaikan tangan. Yang masih punya gembala angkat tangan. Yang masih punya penatua angkat tangan. Oke, ini berlaku untuk kita semua di ruangan ini ya. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ini sebuah peringatan. Karena anak-anak muda generasi zaman now itu lebih banyak yang tidak punya etika. Tidak punya etika, tidak tahu berterima kasih. Jalan di depan orang tua tidak pernah permisi. Siapa itu? Angkat tangan dalam hati. Ya kan? Ini penting. Karena kau menunjukkan statusmu itu siapa. Kalau saudara dan saya adalah anak kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu penuh dengan disiplin dan etika. Jadi kalau anak-anak yang tidak punya etika itu pasti anak tetangga. Iya Pak ya? Nah itu adalah gambaran manusia akhir zaman. Dan Alkitab mencatat bahwa anak muda yang menghormati ayah dan ibunya berbahagia dan panjang umur. Amin. Saya terlalu sering mendengar hal-hal yang negatif yang berkata seperti ini. Lihat toh nanti anak muda generasi sekarang beli rumah aja nggak bisa. Lihat toh nanti anak-anak generasi sekarang kerja itu enggak bisa seperti zamannya kita. Karena kita ini dulu balungnya itu besi katanya. Anak-anak sekarang balungnya baru dibanting wis patah. Anak-anak sekarang hidupnya dengan game, beda sama kita. Masih main kelereng, naik gunung, badan kita lebih kuat daripada generasi sekarang. Ketika mendengar seperti itu mestinya kita sedih sebagai orang tua. Karena Alkitab sedang digenapi. Apa isi firman sedang digenapi? Bahwa tambah hari manusia akan mengalami kemerosotan. Ya, mengalami kemerosotan mentalitas dan karakter. Tidak tahu berterima kasih. Suka sekali melihat orang lain susah. Tidak menghormati orang tua. Tidak punya kasih. Kasih sudah semakin tawar. Tapi saya percaya di ruangan ini tidak ada yang model seperti ini. Katakan amin. Ya, nah makanya dikatakan tunduklah kepada orang tua. Karena anak-anak sekarang baru ngerti dikit udah sombong. Padahal lu baru makan garam loh 1 sendok kecil. Orang tua sudah sabaskom. Makanya banyak orang tua juga kebanyakan garam stroke.
Ya kan begitu ya. Anak-anak muda harus mau menghormati orang tua dan mendengarkan. Kadang anak muda sok pinter. Nanti kalau sulit baru cari orang tua. Alkitab berkata, anak-anak jangan pernah abaikan didikan ayahmu. Jangan pernah menyakiti hati ibumu. Itu kata kitab Amsal. Karena nanti seperti burung gagak datang kepadamu, matamu dipatok. Artinya kau akan mengalami kebutaan. Ini belakangan kayaknya nggak dikotbahin. Tapi anak-anak zaman now harus dengar ini. Ketika kau tidak tunduk dan tidak mendengar nasihat orang tuamu, sekalipun mungkin kau berkata, orang tuaku juga kayak begitu, orang tuaku juga nggak benar, orang tuaku juga begini. Tapi percayalah, tidak ada orang tua kepengen menjerumuskan anaknya ke dalam jurang. Orang tua selalu mempersiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin dia tidak bisa melakukannya, tapi dia berharap supaya anak-anaknya jauh lebih baik dari dirinya. Setuju, katakan amin. Ini nasihat Tuhan. Jadi generasi anak muda, angkat tangan lagi anak muda. Kalau kau mau lihat kebun anggur, kebun zaitun tahun ini dan tahun depan sampai Tuhan datang terjadi dalam hidupmu. Kuncinya salah satu adalah tunduk sama orang tua. Dan buka telinga, dengarkan penatuamu, dengarkan gembalamu, dengarkan orang-orang yang lebih tua daripadamu, yang punya pengalaman jauh lebih banyak daripada hidupmu. Apalagi ketika mereka hidup takut akan Tuhan. Jangan pernah remehkan nasihat orang yang takut akan. Setuju, katakan amin. Jangan tinggal di perkumpulan orang fasik seperti kata kita Mazmur, ya. Karena ketika kau kumpul dengan orang fasik, maka hidupmu akan mengalami kefasikan. Tidak ada nasihat yang baik di sana. Tapi hiduplah, renungkan firman siang dan malam. Maka saudara dan saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang pada musimnya akan berbuah. Katakan amin. Dan tahun ini musim zaitun dan anggur. Coba bilang kiri kanan, enak. Ya, ini yang pertama. Dan kamu semua, baik yang muda yang tua, rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab Allah, baca sama-sama 3, 2, 1. Allah menentang orang yang songkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati itu kelihatan. Orang yang congkak juga kelihatan. Dari mana sikapnya, lirian matanya yang keluar dari mulutnya. Coba lihat kiri kanan, lihat matanya, tatap mata saya. Kau akan lihat wajahnya orang sombong, kau akan lihat wajahnya orang rendah hati. Kalau saudara ketemu mama mertua saya, saudara akan tahu mama mertua saya orang baik. Wajahnya itu tenang, teduh, cantik. Kenapa? Mertua saya tidak pernah marah. Sudah umur 83, saya belum pernah lihat mertua saya marah. Saya ini punya kebanggaan mama mertua saya loh. Biasanya anak mantu mbek mertua tukaran. Tapi saya cinta sama mertua saya, enggak tahu marah. Nada enggak pernah tinggi, disakitin orang meneng. Cuma gini tok, diampuni, diampuni. Coba oma-oma tepuk dahanya, diampuni. Bentuone ayu. Katakan amin. Dan hatinya sejahtera, dia nggak mikirin uang. Ketika anak-anak mau bawa dia pergi ke rumah anak-anaknya yang sudah rumahnya gede-gede, mama mertua tetap milih di rumah yang lama. Dan dia tidak mau tidak bekerja karena buka toko jamu. Dari tahun 70 buka toko jamu sampai hari ini. Toko jamu nih gue loh, ojo ngomong mertuaku loh yo. Gak cuan belas loh. Nggak ada cuannya, tapi seneng ketemu banyak orang ngobrol. Jadi 83 kaki masih kuat, semuanya masih sehat karena hatinya dijaga. Katakan amin. Dia kalau lagi sedih, dia lagi kerja, dia selalu kumi-kumi kecil nyanyi. Suaranya suara gitu, tapi dia nyanyi. Yesus cinta saya, gitu ya. Seneng dengernya. Kalau saya bilang, ma saya opo? Menyanyi. Bukan nyanyi, menyanyi. Bahasanya benar-benar baku. Nah, ini adalah contoh yang baik seorang orang tua buat saya menantu. Dan wajahnya kelihatan, gak sombong. Siapa aja disapa. Sampai anaknya yang saya sering kali tegur. Karena kalau mama sudah cerita, tadi di kereta mama ketemu Iki, persiapan anak saya kan mau nikah. Ya, ntar lagi 2 tahun lagi saya jadi oma ya gitu ya. Seneng saya ya, anak 1 pengen cucu 5 saya. Terus anak saya bilang, wah mama beranak sendiri aja katanya gitu. Nah sedang persiapan, kemudian dari tahun kemarin sudah mulai ada plan mau nikah. Nah, tapi karena mereka
generasi baru bekerja, mereka kan cari duit, tabung bersama dan sebagainya, mau beli rumah lah, mau ini. Akhirnya saya ini sebagai orang tua, karena anak saya tunggal, saya tawarkan bantuan. Saya bilang kalau sulit mama bantu, papa bantu. Anak-anak bisa ngomong begini, enggak usah. Mama papa itu sudah susah dari saya kecil. Sekarang sudah diberkati Tuhan, nikmati saja. Mau keluar negeri pergi, mau makan enak pergi. Saya bilang mama itu enggak mikir gitu-gitu. Tuh uang juga kalau dapat juga kan pasti buat kamu juga. Saya bilang gitu. Kan juga buat yang lain-lain enggak banyak. Nah kalau memang mau ditolong ya mama tolong. Tapi dia bilang enggak usah. Tapi setiap kali kalau ngobrol saya lihat dari cantik begitu ya. Tiba-tiba jerawatnya keluar. Wajahnya ada biji-bijinya. Saya bilang kowe stres ta? Gak stres kok. Karena mikir enggak sadar. Jadi akhirnya wajah itu sudah enggak cerah. Saya bilang berdoa. Tidak boleh mikir. Serahkan sama Tuhan. Nek enggak punya iman enggak usah mikir. Karena kalau kamu mikir imanmu enggak jalan. Kamu punya iman dulu. Baru nanti mikir dengan Tuhan. Tapi kalau mama papa mau bantu, biarkan papa mau bantu. Tetap dia bilang tidak. Saya masuk kamar doa setiap hari, saya doakan anak-anak, saya doakan mereka, saya doakan. Tiba-tiba saya nangis. Hati saya ini rasanya sakit. Lah kok jadi mama papa bisa nolong anaknya enggak mau. Ternyata itu juga menyakitkan loh bu, pak. Kalau bapak ibunya sampai gini, ya wes ta, terus gak dipikiri. Iki wong tuane rodok gendeng. Orang tua masih mikir, karena sampai tua barengan rambut putih. Anak itu tetap anak. Amin. Bener ya, Oma ya. Anak itu tetap anak gitu. Saya nangis begitu, saya bilang Tuhan, saya sama papanya bisa bantu. Tapi kok anak-anak ini kok enggak mau ya gitu. Tiba-tiba Tuhan itu seperti beri saya hikmat. Sama seperti kamu kadang-kadang. Sama seperti anak-anakku terkadang. Mereka berdoa, minta aku menolong. Tapi ketika aku sudah siapkan pertolongan, mereka sudah nolong dirinya sendiri. Dan akhirnya terjadi kacau balau, baru mereka datang lagi menangis, minta tolong. Baru Tuhan mau tolong dengan waktunya. Kita sudah berpikir sendiri, kita stres sendiri, kita mulai berkelahi, kita mulai nyalakan kiri kanan. Bahkan akhirnya kita nyalakan Tuhan. Dan Tuhan bilang banyak yang tidak membiarkan aku benar-benar nolong. Nah ternyata ayatnya ada di sini. Biarkan tangan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Setuju katakan amin. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah stres. Percaya saja, aktifkan iman saudara 24 jam setiap hari. Karena Tuhan tidak hanya bersama dengan kita ketika kita di gereja atau kita berdoa. Tuhan bersama dengan kita 24 jam. Dan iman timbul dari pendengaran akan. Senggol lagi kiri kanan. Ojo lali baca firman tiap hari. Bilang, yang keras, bantu saya po orek. Senggol kiri kanan, katakan jangan lupa baca firman setiap hari. Supaya imannya bertumbuh 24 jam. Iman itu bergerak, iman itu bekerja. Kita bersama dengan dia lakukan perkara yang besar. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi gereja harus mulai bangkitkan kekuatan iman 24 jam. Kau bekerja, di rumah tangga, ibu rumah tangga. Semuanya harus hidup dengan iman. Bahkan di dalam Alkitab dicatat, kalau ada orang makan tidak beriman, itu berdosa. Makan aja harus beriman, artinya makan itu dengan ucapan. Kalaupun makan nasi sama garam harus ngucap. Apalagi kalau makan steak harus lebih ngucap. Oh pinter ya. Nah saya selesaikan. Serahkanlah kekhawatiranmu. Oh enggak, ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya apa saudara? Kamu ditinggikannya pada, kalau kita merendahkan diri, membiarkan Tuhan bekerja, udah gak usah cari promosi, gak usah kepengen cepat kaya. Stres. Sing dek gini stres kabeh. Ya stres. Jangan menginginkan banyak hal. Inginkan Tuhan lebih dari banyak hal. Kalau kita inginkan Tuhan lebih dari banyak hal. Yang lebih-lebih ini dia loh yang memperlihatkan. Setuju katakan amin. Jadi Alkitab ini tidak pernah salah. Kalau kita belajar pelan-pelan yuk gitu ya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Berarti ada waktu. Nah ketika waktu ini kita tunggu. Harus punya yang namanya kesabaran. Coba katakan sabar. Nah ayat yang ketujuh. Apa yang harus kita lakukan? Selain sabar, yang ketujuh, ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada
Kepada siapa? Kepada Tuhan. Sebab, baca yang keras, 3, 2, 1. Ulangin, sebab kamunya ganti aku. Sebab sing keras, ya gitu loh. Kita ini lagi ngomong, itu pedang tembak setan. Hari ini setannya mungkin lagi nyenye waktu ditembak dia mulai gemetar dan pergi, kan gitu sih. Ngomong firman saya angel. Kalau suruh ngeluh ndak usah disuruh ngeluh tiap hari. Ngomel ndak usah disuruh ngomel tiap hari. Ngomong kotor ndak usah disuruh ngomong kotor tiap hari. Saya tahu itu cuma di Surabaya nang kene gak ono. Katakan amin. Bilang kiri kanan, gak ono sing ngaku. Nah ya. Sebab ia yang memelihara saya. 3, 2, 1. Yang sebelah sini. Eronya lemes gitu ya. Ulangin 1, 2, 3. Berdoa. 1, 2, 3. Iki 2 kursi kok kalah sama 1. Ulangin 3, 2, 1. Oma sama Pak Dokter enggak usah ya. Nanti saya kualat. Oh enggak. Yang sebelah sini 3, 2, 1. Ya paling keras gua suara Steve. 3, 2, 1. Tadi waktu yang nyanyi-nyanyi yang heboh-heboh di belakang siapa angkat tangan? Lah ayo suaramu dewean. 1, 2. 1, 2, 3. Berdiri. Wajahnya kak ketok. Lah apa sembunyi wajahnya? Berdiri. Wajahnya kak ketok Pak. Ayo buka maskernya. 3, 2, 1. Nah satu lagi yang tadi angkat tangan. Si tok mana sebelahnya? Kok enggak seheboh tadi? Tajiar gue ya. Lo kayaknya kejem saya daripada Oma ya. Ayo coba ngomong 1, 2, 3. Ayo timnya di sini. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang pelihara hidup kita siapa? Ini percaya apa enggak? Sungguhan, yakin, sudah lupa kalau punya utang. Itu ngawur, ya pulang bayar toh. Tapi hati sudah tenang, kuat, selesaikan masalah bersama dengan. Nah, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ya, saya selesai di sini, saudara. Kalau ada kata serahkan, berarti yang melepaskan siapa? Nggak bisa Tuhan, ambil khawatirku, ambil takutku. Kau no ayate. Tuhan, ambil semua kepahitanku. Tuhan bilang lu yang pahit kok gue suruh menelan. Kan gitu ya. Kita yang serahkan. Nah ketika kita nyanyi itu kita udah belajar nyerahkan loh. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Itu nyanyi dengan iman. Masalahmu tuh keluarkan di situ. Nah itu seperti udah pulang itu. Katakan amin. Saya bilang kalau nyanyian pujian penyembahan cuma liturgi. Itu ada kuasa menghancurkan setan di situ. Ada kuasa menghancurkan ketakutan, ada kuasa kesembuhan di sana. Katakan amin. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang. Nah, saya kasih janji yang saya dapatkan setelah itu selesai. Dipegang ya anak-anak muda, orang-orang tua, jangan khawatir tentang anak-anakmu ke depan. Karena hari ini saya juga lihat bagaimana Tuhan bekerja buat anak-anak saya. Nanti selesai baru ada kesaksian ya. Nah, jadi udah saudara ikutin. Saya ngikutin terus bersama dengan Tuhan. Setiap hari 24 jam Tuhan selalu lakukan hal-hal yang baru. Jangan hidup dengan urapan yang usang, urapan yang lama. Karena Tuhan selalu bekerja dengan urapan baru. Tuhan juga bekerja dengan metode yang baru. Karena Tuhan kita itu kreatif, enggak kayak kita hovlog. Tuhan itu kreatif, katakan amin. Enggak kayak saya juga pelayanan, kadang-kadang pakai metode yang lama bagaimana cara menyembuhkan orang sakit, enggak ada cara. Karena yang menyembuhkan orang sakit itu Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Seperti Tuhan menyembuhkan orang buta, 3 orang buta disembuhkan dengan cara yang berbeda. Yang penting sembuh, amin. Jadi enggak usah pakai metode-metode. Saya dengar sih begini. Tak coba, gak terjadi. Karena Tuhan itu tidak bisa jiplak, Tuhan itu selalu melakukan yang baru. Katakan amin. Yang suka jiplak itu siapa? Setan. Jadi yang suka jiplak itu pasti anak setan. Jadi ikutin aja Tuhan.
Jangan suka jiplak-jiplak kehidupannya orang. Dan tidak usah ikutin gaya hidup orang lain. Tidak usah ingin jadi seperti orang lain. Jadi diri sendiri, bahagia. Katakan amin. Sekarang duduknya yang tegak. Wajah diangkat. Loh ini gak mari tak terus no. Anggap oman tidak ada, wis angkat. Angkat kepalanya. Lihat kiri kanan. Kasih senyum di balik masker. Dan bilang, hati-hati saya anak kerajaan sorga. Dan bilang lagi, hati-hati dengan saya. Kok sing guyu belas sih. Iki kok dulu aku sampai terpesona iki bapak sing sitok iku. Iya aku wis ayu dari kemarin. Dulu sampai ngene ya. Hati-hati. Nek datang bawa bojo nanti pulang dijewer ya. Nah yuk kita lihat Yosua 24 ayat 13. Ini janjinya. Ceritanya seperti ini. Saya singkatin ya 5 menit lagi. Saya singkatin begini. Di pasal 23 kalau saudara baca di ayat 1-2. Saudara akan temukan. Di situ Yosua sudah menjadi tua. Nah, ini enggak tahu kok hari ini ngomongnya tua muda gitu ya. Karena di sini ada 3-4 generasi kumpul bersama. Ah, kalau biasanya kan terpisah. Tuh yang namanya Joshua sudah menjadi tua. Dan dia adalah pria yang bijak. Dia adalah warrior. Dia juga orang beriman. Dia kumpulkanlah yang namanya anak-anak muda. Baik kepala pasukan, kepala ini, koordinator ini. Oh macam-macam koordinator dan lain-lain begitu. Dikumpulkan. Kenapa memang harus dikumpulkan para koordinator apalagi yang pelayanan di gereja. Kadang-kadang naik jadi koordinator gak ngerti mau ngapain. Hovlog. Hidupnya seenaknya. Akhirnya yang dipimpin jadi kacau balau. Di Surabaya kemarin saya dengar ada yang bilang begini. Makanya Bu saya sekarang gak mau jadi diaken. Saya bilang loh kenapa? Saya sekarang jadi pendoa saja. Saya bilang yang penting pelayanan lah. Tapi ibu gak mau tahu alasannya. Saya bilang alasannya apa? Saya ini orangnya vokal dia bilang. Kalau gak benar saya mesti ngomong. Akhirnya lama-lama saya capek. Malah dapat musuh banyak dia bilang gitu. Loh contohnya apa? Contohnya gini. Diaken itu mestinya datang, para pelayan Tuhan datang paling enggak setengah jam lah. Paling terlambat 1 jam. 1 jam datanglah persiapan doa, dia bilang begitu. Tapi seringkali jam 10 ibadah, para diakennya datang jam 10 lewat 10. Nah waktu dikasih tahu, dia bilang, halah, cuma berdiri di depan pintu salam-salaman. Berdiri depan pintu cuma salaman. Salaman dengan hati yang gembira, dengan urapan itu beda loh. Menyambut orang datang untuk menyembah Tuhan dengan senyum, dengan anggukan. Itu yang tadi datangnya udah tukaran sama suami, bertengkar sama suami. Ngelihat wajah diakennya langsung kan gitu. Terjadi kelepasan di situ. Nah dia bisa datang jam 10 lewat 10 jemaat semua udah masuk dia baru nongol. Lah akhirnya saya bilang sudahlah belajar terkadang. Ada yang perlu kau tegur tapi ada yang tidak perlu kau tegur. Karena tidak semua manusia itu punya telinga. Yang mereka bawa itu adalah centelan masker. Katakan amin. Coba telinganya dipegang jangan-jangan ketinggalan. Yang mereka bawa centelan masker. Jadi saya bilang terkadang jadilah bijak. Semakin menjadi dewasa ada hal yang tidak perlu kau urus, ada yang harus kau urus. Supaya kau tidak nambah musuh. Karena tidak semua orang punya telinga untuk bisa mendengar. Katakan amin saudara. Ya. Nah pada saat itu dikumpulkanlah. Yosua kumpulkan mereka. Dengan apa? Catatan seperti ini. Nanti saya akan pergi. Generasimu harus tetap hidup takut akan Tuhan. Generasimu harus tetap beribadah dan menyembah kepada Allah Yahweh yang hidup. Dan dia mulai pertama kali yang dia lepaskan adalah kau dengar ketika bangsa Israel ada di Mesir. Yang bawa keluar dari Mesir dengan keajaiban mujizat itu adalah Allah. Dan kemudian Allah memberikan mana di padang gurun. Kemudian memberikan yang namanya air yang keluar dari batu diceritain ulang. Jadi firman itu juga diceritain ulang di zaman itu. Dan sekarang di angkatanmu kamu makan dengan enak. Kamu bisa hidup dengan nyaman. Dan akhirnya nah ini masuk ke ayat yang ini. Coba kita lihat ya ayat yang ke-13. Demikianlah ku berikan, kunya kan huruf besar, itu suara Tuhan. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Artinya si Yosua mau bilang begini, hei generasi nenek moyangmu sudah bayar harga. Mereka sudah hidup takut akan Tuhan.
Mereka keluar dari Mesir dengan iman. Mereka berjalan dengan iman sekalipun banyak yang mati di padang gurun. Sisanya angkatan Yosua dan Kaleb terus berjalan sampai mereka boleh menikmati yang namanya tanah Kanaan. Dan kamu dengar baik-baik. Kalau saudara hidup nenek moyangmu sudah anak Tuhan dan hidupnya benar. Kalau enggak benar kau yang harus hidup benar, katakan amin. Bapak ibumu itu anak Tuhan dan takut akan Tuhan. Generasi saudara itu adalah generasi yang terus turun ke bawah, nanti sampai kepada anak saya misalnya begitu ya. Nah nanti sampai ke cucu saya, percaya janji ini seharusnya tergenapi dalam hidup kita. Karena sudah ada yang nabur, ada yang nanam, ada yang bayar harga, ada yang kerja keras. Kita ini generasi yang tinggal nyambung mestinya. Kalau membajaknya lebih kuat berarti menikmati hasil yang lebih banyak, kan begitu. Tapi kalau kita menengahi, diem toh, makan tidur, iman juga tidak di-upgrade jadi orang Kristen ya gitu-gitu aja. Hanya sekedar punya agama tapi tidak ngerti bagaimana menjadi manusia roh seperti yang Tuhan inginkan. Dan punya tugas hidup jadi berkat dan jadi saksi Tuhan. Maka kita memang menikmati. Tapi setelah itu generasimu stop. Salah siapa? Salah kita. Nah Joshua tidak mau. Karena Joshua sudah lihat Musa aja gak sampai di tanah Kanaan. Dan dia gak mau anak cucunya ngalamin hal yang sama, diajarkan. Jadi orang-orang tua jangan bingung bagaimana anak-anak kita bisa makan atau pakai atau tidur. Ajarkan mereka tetap takut sama Tuhan. Ajarkan mereka beribadah dengan sungguh sama Tuhan. Nggak usah bingung kalau orang tua gak bisa siapkan rumah atau masa depan. Yang penting ajarkan mereka takut akan Tuhan. Allah penyedia itu tetap adalah Allah kita yang hidup, namanya Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah dikatakan tetapi kota-kota yang tidak mereka diami, mereka dirikan mereka diami. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Rumah tidak perlu didirikan, mereka nikmati. Kota tidak perlu mereka yang berjuang untuk mendapatkan, mereka mendiami. Kebun anggur, kebun zaitun, mereka tidak pernah menanam, mereka menikmati. Ketika saya dapat ayat ini saya langsung kasih anak saya. Saya bilang tidak usah khawatir. Ini janji Tuhan buatmu, ini juga buat mama. Selama kamu hidup benar sama Tuhan, Tuhan akan selenggarakan apa yang menjadi agendanya dalam hidupmu. Katakan amin saudara. Mungkin dia tidak mau ditolong, kita juga orang tua terbatas nolong. Mau beli rumah di Surabaya sekarang mahal, ya kan gitu. Tapi saya bilang, upgrade imanmu, masuk kamar doamu, cari wajah Tuhan. Kalau kau cari wajah mama, mama terbatas nolong. Tapi kalau cari wajah Tuhan, Tuhan akan tolong kamu. Di limit yang bahkan tidak pernah kamu bisa pikirkan. Setuju katakan amin. Anak-anak muda katakan amin. Orang-orang tua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.